Secret Lovers, pernah mendengar nggak ada pasar di Indonesia yang jadi salah satu pasar tradisional terbesar, termodern, dan termegah di Asia Tenggara? Secret Lovers, Pasar Johar menjadi salah satu pusat ekonomi dan perdagangan dari zaman kolonial hingga sekarang, dan pernah menjadi pasar terbesar di Asia Tenggara. Pasar Johar diambil dari nama pohon, yang dulu jadi tempat berkumpul para pedagang sejak tahun 1960. Para pedagang berkumpul di bawah pohon Johar untuk menjajakan berbagai hasil bumi. Saat itu, keberadaan para pedagang cukup penting, karena berguna untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang hendak membesuk tahanan di penjara. Lambat laun, Pasar Johar semakin besar. Pada tahun 1900 saja, setidaknya ada 249 pedagang. 30 tahun kemudian, pembangunan Pasar Johar dilakukan dengan menggabungkan sejumlah pasar di kawasan ini, yaitu Pasar Pendamaran, Johar, Beteng, Jurnatan, serta Pekojan. Nah, itu dulunya berarti apa? Menjadi pusat semua barang-barang, komoditas semua, atau ada justru ada ini hanya jual ini aja nih terkenalnya, atau gimana? Memang ini seperti halnya pasar induk ya pada waktu itu, pasar sentral, jadi ada banyak barang yang dijual. Bukan hanya 1-2 barang, tapi karena ini adalah gabungan pasar, maka yang dijual pun adalah berbagai macam kebutuhan masyarakat pada saat itu. Tak bisa dipungkiri, pada masa itu, posisi Semarang sangat strategis sebagai penghubung antara kawasan kerajaan dengan kawasan pelabuhan di utara. Tak heran, Semarang termasuk kawasan industri yang sangat penting sebagai penghubung bagi daerah sekitarnya, terutama Yogyakarta dan Solo. Namun, di tahun 2015, Pasar Johar mengalami kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik yang terjadi di lantai 1 kios Pasar Johar bagian depan. Lebih dari 1.000 kios pedagang hangus terbakar dengan kerugian mencapai belasan miliar rupiah. Nah, 4 tahun setelahnya, barulah Pasar Johar direvitalisasi. Ini bentuk bangunannya sama seperti pertama kali dibangun awal, atau bagaimana? Atau dirubah? Ya, kalau Pasar Johar ini memang sesuai dengan aslinya di tahun 1939. Jadi karena ini adalah cagar budaya, maka sesuai dengan aslinya untuk direnovasi. Jadi tidak bisa mengubah bentuk dari Pasar Johar menjadi bentuk yang lain. Menariknya, bangunan Pasar Johar yang dulu didesain oleh tokoh Belanda Thomas Karsten tahun 1933 sudah modern sejak awal. Langit-langit pasar dibuat tinggi, ditopang oleh tiang-tiang kolom berbentuk seperti cendawan. Atap pasar didesain dengan banyak lubang ventilasi, sehingga udara bebas mengalir masuk ke dalam pasar. Nah, sekarang giliran perut saya minta diisi nih, Secret Lovers. Saya coba cari kuliner dalam pasar ya. Wah, ada semacam food court di lantai 2 yang menyediakan berbagai jenis kuliner. Kami tertarik untuk mencicipi soto ayam Pak No yang terlihat sangat menggiurkan di tengah cuaca Semarang yang sedang gerimis. Soto ayam dengan kuah hangat dan gurih ala Semarangan ini menjadi makan siang yang sangat nikmat. Soto ayam Pak No, salah satu yang legendaris juga loh di Semarang, sudah ada sejak tahun 70. Setelah menikmati soto ayam, rasanya lebih nikmat ditutup dengan hidangan manis dan lembut. Kami memilih menyantap es gempol pleret yang legendaris sebagai dessert. Ini habis makan soto. Dessertnya ini ya Pak ya, es gempol pleret nih. Khas ini ya? Khas Semarang Pak ya? Khas Semarang. Nah ini es gempolnya nih, ini gempolnya nih dari tepung beras. Jadi namanya tuh gempol karena penyajiannya ya Pak, digempol-gempol ya, bahasa Semarang ya Pak ya? Oh, yang ini pleret. Ini pleret nih. Karena dipilin-pilin. Oh, dipilin gitu ya? Nah, karena teksturnya juga beda, ketika yang ini tuh langsung di mulut tuh pecah gitu. Nah, buyar. Kalau yang ini enak nih, lembut-lembut, kenyal-kenyal gitu tuh. Yang pleret nih. Ini pakai santan sama tadi gula halus Pak ya? Iya. Ini tuh, mantap, seger banget, nikmat. Waktunya bergeser ke Kampung Kauman nih, Secret Lovers. Letaknya di pusat kota, tepatnya di Kecamatan Semarang Tengah, berdekatan dengan Pasar Johar dan menjadi lokasi Masjid Agung Kauman. Di Semarang, Kauman memiliki arti sama seperti di Yogyakarta, berasal dari kata nggone wong kaum, yang artinya tempatnya kaum atau kerabat yang masih memiliki hubungan keluarga.
Sebagai kampung tradisional, Kauman didiami oleh penduduk pribumi, yang di dalamnya terdapat gang-gang kecil yang berjumlah sedikitnya 16 gang. Pak, ini memang dulunya pada saat zaman Hindia Belanda juga Semarang dibagi-bagi di Kauman sendiri, dipisahkan oleh gang-gang sempit kayak gini, Pak? Ya, karena kan memang untuk mengelompokkan lokasi-lokasi hunian itu ya. Dan yang unik di Kauman ini kan dinamai jalan-jalan atau gangnya itu berdasarkan karakteristik kekhasannya. Oh gitu. Kalau kita sekarang ini kan ada di Kauman Pompa atau Pompo, itu kan diduga ada banyak sumber mata air atau sumber air dari pompa. Kalau sekarang mungkin semacam pompa dragon atau hydran ya. Tapi kalau sekarang kita sudah tidak bisa menemukan di mana pompanya karena memang sudah ditutup ya. Ya, selain Gang Pompa, ada juga Gang Krendo. Dinamakan Krendo karena dulunya Gang Krendo ini merupakan tempat menyimpan keranda. Soalnya, Gang Krendo memang lokasinya tak jauh dari Masjid Agung Kauman. Ada juga Gang Butulan. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, Butulan sendiri berarti jalan pintas. Gang ini bisa tembus kemana-mana loh, Secret Lovers. Nah, ini di Kauman juga ternyata ada kampung Inggrisnya, Pak ya, kampung book. Ini bukan buku ya, Bukan tapi buku. bu bacanya ya. Apa bacanya? Bu, bu ya. Apa tuh artinya tuh? Itu kayak semacam bangunan dari semen yang biasa difungsikan untuk semacam tempat duduk atau tempat buat tempat santai. duduk itu. Oh, Iya. cuman namanya tulisannya OOK Ya, gini, betul. Bu, tapi bukan bacanya. buku itu ya. Dulunya berarti banyak pembuat ngerajin di sini yang buat apa? Ada lokasinya di sini, bukan di sini. pengrajinnya. Iya. Tak bisa dipungkiri, rumah-rumah di Gang Kampung Kauman memang sangat erat kaitannya dengan peninggalan Belanda. Maklum saja Secret Lovers, Kampung Kauman dulu menjadi tempat penting bagi Belanda. Area ini pernah menjadi tangsi militer Belanda saat melawan orang-orang Semarang. Di sini juga pernah ada pabrik air mineral dan air soda pertama di Semarang, hingga gudang minyak yang dulu dikelola oleh Belanda. Ini namanya nih, Gang Kauman Buntu. Kita cek benar-benar buntu nggak? Ya. Kalau dari jauh sih katanya buntu ya. Mana buntu? Bener buntu. Gak bisa kemana-mana. Sesuai dengan namanya, Kauman Buntu. Cuma sampai sini mentok nih. Nah, kita geser lagi. Menariknya, tak hanya gang sempit dengan nama unik saja yang ada di Kampung Kauman. Di sini juga terdapat sebuah rumah yang dihuni oleh 40 kakak. Jadi, dalam satu rumah ada sekitar 140 penghuni. Rumah tua ini pada awal mulanya milik Kiai Sahli bin Salim, seorang pemuka agama Islam yang berasal dari Kalimantan. Ia merantau ke Pulau Jawa untuk menyebarkan Islam beberapa dekade silam. Kiai Sahli sudah menulis 5 kitab untuk membantu dakwahnya. Kemudian, pada tahun 1900-an, Kiai Sahli memutuskan untuk menetap di Semarang bersama 7 istrinya. Nah, dari 7 istri, Kiai Sahli dikaruniai 42 anak. Banyaknya keturunan membuat Kiai Sahli mendirikan satu bangunan untuk menampung 42 anak beserta cucu-cucunya. Hingga terciptalah Ahlus Sahliyah atau rumah keluarga Sahli. Hingga hari ini, Ahlus Sahliyah berisi 25 kamar yang disediakan untuk semua keturunan Kiai Sahli. Rumah yang berusia lebih dari 1 abad ini masih berdiri kokoh di sanggah tiang-tiang dari kayu jati yang sudah berumur. Wah, Secret Lovers, ternyata ada juga sumur tua yang masih digunakan sampai sekarang loh. Percaya nggak? Kalau dulu, sumur ini merupakan sumur terbesar di Semarang. Kalau dari aromanya sih nggak, sepertinya masih layak ya, dan dari warnanya juga masih bersih ya ini sumurnya. Dan ini salah satu sumur terbesar di Semarang nih. Cuman karena udah semakin kesini dikecilkan segini doang. Ini dari ujung ke ujung segini sumur nih. Cuman sekarang diperkecil jadi seperti ini. Kampung Kauman dan Pasar Johar tak hanya sekedar pemukiman dan pusat perbelanjaan saja, namun menyimpan banyak cerita nostalgia dari masa lampau.